Sebenarnya kita lama belum jadi kesini gara-gara nyari obrolan ya. Lo dulu kenapa sih Kak tiba-tiba mulai nge-YouTube Gara-gara lihat Den Dimas. gitu? Ini jago ngeband lo gini-gini, iya kan? Ya, jago tuh relatif. Ini kenapa sosok bijak gini sih? Jadi SJW jatuhnya. tuh? Social Justice. Apa lagi? Social Justice Warrior? Iya kan? Apa emang ada? Keyboard Warrior. Keyboard Warrior bukan Bukan SJW. Social Justice dong, Raka. Kembali lagi di Ngabers bersama Bapak Willy Indonesia, Bapak TJR. Bapak Willy. Lo tuh banyak banget loh yang request loh. Oh ya? Sebanyak itu yang request, Bang TJR dong, TJR. Oh by the way ini kalau ada suara orang motong keramik, maafkan ya. Ini kalau kata Arif ini lagi cosplay jadi daerah Cibinong. Tiap hari ada yang motong keramik katanya. Sebenarnya kita lama belum jadi kesini gara-gara nyari obrolan ya. Soalnya obrolan kita kalau DM, WA itu nggak bisa diekspos off the record. Nggak bisa. Kalau itu diekspos ke publik ya, itu masa depan dunia permotovlogan itu akan hancur. Jadi lebih baik tidak usah diekspos ya gitu, karena waktu itu pernah ada apa ya? Saking off the recordnya dia sampai nanti aja kalau ketemu. Offline aja, offline. Saking off the recordnya gue takut tiba-tiba ada yang nge-hack handphonenya dia, terus nge-screen capture, chatin kita di biar nggak ada jejak digital. Jejak digital sungguh bahaya, teman-teman. Jadi mending nggak usah dibahas lah ya, kita bahasnya yang lain aja kali ya. Dunia permotoran begitu gimana? Dunia permotoran. Kemarin kalau nggak salah habis upload, kayaknya habis ada yang sedih-sedih, teman-teman. Silakan kalau mau diminum loh ya. Oh iya. Gue mau pamer kulkas baru dulu. Kalau kemarin kayaknya habis upload konten yang di close friend ya. Oh, sebenarnya close friend tuh bisa dijadiin sumber duit ya. Kalau gue lihat YouTuber luar, jadi lu bisa subscribe ke close friend-nya untuk behind the scenes gitu-gitu. Jadi subscription gitu. Oh ya? Menarik kan? Makin kaya deh dia. Gue aja nggak kepikiran loh sumber cuan itu bisa ya. Dari close friend lu bayangin. Jadi kalau mau jadi close friend kita bayar berapa gitu ya? Bayar berapa, nanti kita dapat akses. Yes, semacam kayak Patreon site gitu lah. Wow. Bapak sudah melakukan itu? Belum? Sekarang buat curhat aja, Pak. Sekarang buat curhat aja. Dari kemarin nih TJR sering curhat gitu lah. Nggak apa-apa. Gue juga pernah kok merasakan hal yang sama dirasakan TJR kemarin. Ya kan? Lumayan. Set. Hah? Lumayan set. Lumayan set. Ya kan tebak-tebak sendiri aja lah. Jadi kita bikin akun gosip aja. Kan terus di bawah kira-kira apa yang membuat kita berdua set kemarin ini. Jadi Ngabers mulai sekarang tempat untuk julid. Enggak? Jangan. Curhat mah itu yang di belakang kamera tuh. Tahu Tur, lo curhat mulu Tur. Apa TJR tahu lo Tur? Ya, disebut nama ya, Pak. Parah lo Tur. Jadi gimana TJR? Dunia pada YouTuber, TJR ini mulai tuh bareng-bareng kita loh semuanya. Iya, selalu dikit. Lu 15 ya? Iya. Gue 16 Februari 16. Pokoknya gue dulu tuh setiap hari tuh. Den Dimas nih upload apa ya? Alah. Nonton. Tapi serius, maksudnya gue dulu pas awal-awal itu, ya kan baru dikit kan lu, Jody. Iya. Terus beberapa teman-teman Bandung yang sekarang udah banyak yang gak aktif ya. Jadi gimana sih kalau lu nemu channel baru kan videonya misalnya udah ada 10 nih. Terus lu take time untuk nonton semua gitu loh. Iya. Jadi gue nonton video pertama lu naik Vespa yang merah kan. Wih, hafal. Die Hard fans Den Dimas. TJR nih yang video pertama gue tonton, tau nggak? Drive thru McDonald. Oh ya? Iya kan? Yang naik Ninja tapi. Ninja hitam tuh masih ada kan? Ninja hitam masih ada. Dia pernah bikin konten drive thru naik Ninja 2,5. Iya. 6 tahun kemudian masih nggak disponsor. Jangan sedih. Saya kira-kira butuh berapa tahun ya sampai akhirnya bisa dapat sponsoran. Yang gue tes rate nanti lu kita mulai itu ya? Dari itu lu. Itu Dendim. The famous itu Dendim. Lo dulu kenapa sih Kak tiba-tiba mulai nge-YouTube? Gara-gara lihat Den Dimas. Nggak, serius. Gue dulu sering nonton yang YouTube luar. Contoh? Motovlog. Dulu kan Baron von Grumble yang di UK. Iya, gue masih nonton sampai sekarang. Terus di US ada Chase on Two Wheels, Motono City. Beberapa lainnya gue lupa lah. Makanya mereka yang gede kan. Terus dulu di Aussie itu ada Letpin namanya. Letpin sama si ini. Adrian Nickelodeon, terus tapi Letpin udah ngilang. Snarky Vlogs juga dulu. Oh, Snarky Fox juga ada, terus ada. Snarky itu dia pakai 636 putih kan dulu. Videonya cakep banget. Maksudnya dia mainin After Effects gitu-gitu. Jadi videonya tuh productionnya bagus banget, tapi sayang mati channelnya. Adrian Nickelodeon ini adalah salah satu motovlog dari Australia, teman-teman. Dia ini selalu berkata kasar di videonya. Lu tau nggak soal dia? Kenapa? Jadi di Aussie itu setahu gua,
gue lupa dia di kota mana ya, Melbourne apa Sydney kalau nggak salah. Sydney ya. Kalau Jadi nggak salah. jejak digital, maksudnya something that's recorded. Kalau udah lewat 6 bulan nggak bisa jadi barbuk. Jadi Adrian Nickelodeon tuh setahu gue upload video, jadi dia tag nih 6 bulan sebelumnya baru diupload 6 bulan setelahnya. Setahu gue ya. Ya, jadi kalau kalian lihat YouTuber luar negeri, biasanya kalau pada melakukan hal-hal over the speed limit gitu, biasanya kan pada di blur tuh, karena emang di sana bisa dijadikan barbuk ya. Betul. Maksudnya lu bisa hilang driver's license gara-gara itu. Ya. Dan untuk dapetnya susah dibanding sini maybe I guess. Bapak mau bilang apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini dapat SIM gampang. Di sini maksudnya? kan paling 2 kali tes dapat. Oh, Ya kan? halus juga bahasanya ya. Kalau di halus sono kan, sekali. kalau di sono kan, I guess lebih susah gitu. Oh gitu, ya. Terus habis itu Bapak nonton, habis itu Bapak akhirnya mulai bikin tuh kapan? Februari. Video Pokoknya pertama gue apa tuh, pokoknya ibaratnya ya dulu kan gue baru lulus SMA, baru awal kuliah. Dibeli Ninja 2,5 sama bokap, bekas temen si Dimel. Terus dibeliin GoPro juga yang Hero 4 Silver waktu itu, yang ada screennya. Terus itu, I guess itu akhir tahun 15 gue dibeliin kamera ya. Kalau motor sih Agustus 15. Terus ya baru upload pertama Februari. Habis konten apa sih pertama tuh? Perkenalan. Basic. Nama saya TJR. Enggak, dulu tuh dia udah punya seri sendiri loh. Apa Ghost ya? to Campus apa? Oh, DRTC ya. Dari apa? DRTC. Itu Daily gimana? Ride tuh. Daily Ride to Campus. Sekarang Sekarang Daily Ride to Bengkel berarti. Cipete. Di Cipete. Cilanda. Kan udah lulus gak sih? Udah lulus. Udah lulus alhamdulillah ya. Apa kemarin? Audio. Ya, jadi makanya kalau kalian nonton video dia pasti audionya bagus-bagus. Berhubungan nggak? Dikit lah. Dikit ya. Karena hubungannya sebenarnya dia audionya audio ngeband gitu-gitu. Ini jago ngeband loh gini-gini, iya kan? Ya, jago tuh relatif. Ini kenapa sosok bijak gini sih? Kenapa kalau depan kamera dia jadi sosok bijak? Biasanya tuh dia ngejulit banget di belakang kamera. Barusan dia sebelum kita tag-nya tadi barusan udah ngejulit lagi. Apakah sih kita harus bikin konten julid sih? Judulnya apa tuh? Julid. Apa? Jul vlog. Julid vlog. Julid vlog atau enggak Ngabers ID. Ada ide jadi julid gitu. Oh, Ngabers ID. Yang julid itu lu masukin di close friend. Oh gitu ya. Subscription. Sumber cuan ya. Ya, beli rumah satu lagi. Kenapa jadi gue yang dijulitin ya teman-teman? Mohon maaf nih punten, ya kan. Terus gue mau nanya dong. Kan waktu itu banyak banget nih yang komen, "Bang, lo tuh ingetin TJR dong, dia willy-willy mulu." Serius lu? Kayaknya iya deh, apa gue bikin ini doang ya gue. Cuman lo waktu itu Tapi lo nggak pernah ngomong ke mulai gua. willy kapan sih? Zaman punya 2,5, tapi kan ya pakai 2,5 gitu-gitu doang. Ngek. Terus gue mulai bisa tuh pakai motor Dimel, malah Z8. Tahun berapa ya? 17, 18? Terus itu masa-masa susah lo nggak? Susah apa tuh? Dihujat orang. I don't know why, tapi suatu saat mungkin karena udah terlalu sering dan orang, jadi berujungnya kayak ke filter, tau gak sih? Yang emang masih nonton dan stay, yang emang nyari itu dan suka. Jadi ada satu-satu di mana kayak gue nggak ada hujatan gitu. Oh iya? Maksudnya gue bukan membenarkan semua ini ya, cuman emang gue cerita doang. Jadi waktu itu sumpah, jadi konten gue tuh komennya gitu-gitu hampir nggak ada lah. Maksudnya kecil banget persen hujat, bener-bener hampir nggak ada. Dari awal? I guess pas mulai sering kali ya. Kalau dari awal banget mungkin ada. Gue nggak ingat persis jujur sih, tapi ya pasti ada lah di awal. Tapi semakin ya udah gas terus kayak ke filter gitu. Ya. Waktu itu sempet rame kan awal-awal soalnya. Iya kan? Gak mau jujur sih. Gak ingat, gue pelupa orangnya. Lupa. Kita di mana sih? Makanya dia lupa nama mantan yang kemarin. Ini asmara boleh dibahas gak ya di sini? Gak usah ya? Dikit-dikit nggak apa-apa. Oh dikit-dikit gak apa-apa. Gue juga udah lupa sih namanya. Kemana siapa ya? Julid nih. Apa? Kepo terus. Nggak. Kita di sini nggak akan ngebahas asmara. Kita akan ngebahas motor. Habis Ninja 2,5 tuh siapa? Habis Ninja 2,5 Aerox dulu waktu itu. Oh lu tuh udah main Aerox ya? Oh iya Udah. deng. Sebelum Ngabers itu semuanya aktif ya? Ya Aerox emang waktu itu gue buat pakai harian juga. Ya. Terus Waktu itu diapain itu Aerox? Aerox udah dimodif tipis-tipis, ditebalikin, dijatuhin. Jadi ceritanya gue pakai Ninja 2,5 kan mulai willy-willy, sempat accident kebalik. Itu akhir 2017. Di-upload nggak tuh? Video hancurnya ada. Video hancurnya. Tapi pas jatuh nggak on cam, malam. Terus
gue lama tuh pakai Aerox karena Ninjanya lagi repair segala macam Iya. kan. Ninja balik, ternyata posisi rangkanya masih miring. Jadi kan segitiga bisa miring. By Iya. the way segitiga gesek lu bener miring loh kata Om Mobi. Gue juga pas kemarin Tapi itu nyoba bukan bekas crash teman-teman ya. Ini gara-gara abis lepas fork aja. jatuh bego sih bisa banget lah. Jadi maksudnya jangan dijatuhin sama nggak cuma itu lu piring doang, lanjut terus. Nah, terus habis itu motor masih miring, gue sempet pakai sentul, jatuh lagi. Itu gue beli knalpot, nggak ada 24 jam umurnya, langsung jatuh hancur. Habis Emang itu- doyan jatuh aja enaknya. Tapi di jalan gue bisa dihitung jari banget gue jatuh di jalan, serius. Ya, terus Jatuh di sirkuit beberapa kali. Kan kata itu tempat untuk jatuh. oh ya. iya, fine. Terus Habis- Aerox? Aerox, and then habis Aerox ini ZX6, habis itu terakhir X-Max. Lo berarti tuh Yamaha dan Sama Ninja Kawasaki fanboy. Sebenarnya bukan fanboy. Oh, mau ngebahas fanboy. Ini julitan kita juga nih kemarin. Iya betul sekali. Bukan julid sih sebenarnya ya. Julid. Enggak lah, kan Ngomongin orang di belakang tuh julid bukan sih? bukan orang dong. Kan kita kayak gibah. talking about the big picture. Oh, Bacot banget gue. bahasa politiknya big picture. Iya, Oke, terserah deh. Oh, bahasanya apa namanya? Fanboy enggak sih. Cuman gue dari dulu kebetulan bokap gue sempat 2000 awal sempat kerja di Kawasaki. Ah, Di rumah dia punya motor Kawasaki beberapa kali ya. Dulu Ninja R tuh sama Eliminator yang kayak chopper gitu, chopper kecil. Habis oh itu, iya terus? and then jadi memang kebetulan aja dari dulu sering ngeliatnya motor Kawasaki. Terus waktu itu pas banget awal ngambil Ninja soalnya temen gua si Dimel yang lu ketemu di pesawat nggak sengaja ketemu di bisnis kelas, bayangin. Ya kan nggak sengaja. Kan nggak Random sengaja. Kenapa sih diangkat sih bisnis kelasnya? Abis itu ya pokoknya kebetulan dari teman harga oke. Ya. Jadi bokap gua mau beliin. Terus ya memang pelan-pelan sadar maksudnya memang ya emang kualitinya bagus. Oh. Bukan hard selling ya ini. Ini di endorse cerita. Kawasaki ya? Enggak juga, cerita aja. Cerita aja, iya, Nah, iya. terus maksudnya kalau Matic soalnya Kawasaki Matic-nya kan nggak masuk sini ya. Iya, Kan ada tuh ada di seri luar. tapi nggak masuk sini. Nah kebetulan waktu itu Matic yang lagi hits banget motor terkencang di bumi, Aerox. Betul sekali. Aerox Betul tuh sekali. sangat-sangat. Tapi ini lo dia beli dulu sebelum Aerox tuh jadi ngabers kayak sekarang. Gue beli 2017 ya. Iya, dulu belum rame. Awal keluar nggak sih 2017 tuh? Sekarang lagi rame banget kan? Iya, karena kan Sekarang lagi banyak rame banget. oprek-oprekan gitu-gitu kan. Iya. Seperti yang di belakang kamera. Itu apa? Itu Vario. Enggak dia. Oh iya. Fatur lagi. Habis itu Aerox ya gitu dah pakai hancur-hancuran pernah terbalik sekali. Sekarang udah nggak ada. Sekarang gue jual yang beli mekanik Iron. Oh, berarti mekanik Iron beli motor bekas hancur-hancuran gitu ya? Iya. Jadi dia dapat basian Makanya gua. dijual murah sama TJR. Ngomongin soal fanboy, bagaimana pendapat Bapak terhadap fanboy yang ada di Nah luar? tadi sebenarnya kan Kawasaki masukin punya Matic tapi nggak masuk sini. Heeh. Terus memang gue akui maksudnya Aerox gue beli memang karena ada ketertarikan karena keren. Karena gue lihat style gue, iya. Style gua. Tapi emang Aerox bentuknya bagus, gua Benar, suka. maksudnya masih anak muda banget gitu. Iya, sporty banget. Itu Iya. keren kok. Lu masih bisa pakai nggak ya? Kenapa? Kan itu motor anak muda. Agak kurang ajar bintang tamu kita satu ini ya. Sungguh kurang ajar. Saya tuh masih muda. Iya, oke. Terus Terus kapan masuk Forbes? Melenceng ya? kebetulan di atas 30. Forbes under 30 adanya ya? Ada 30, under 30. Oh, udah lewat ya? Udah bisa dibahas gak yang lainnya ya? Saya nanya loh Ya, tentang terus- fanboy. Terus gue memang habis itu X-Max karena memang temen gue yang pakai si Dinan, gue pernah tukeran motor, gue pakai enak. Terus waktu itu bisa beli ya udah gue emang pengen punya juga. Cuman kalau ya maksudnya dibilang fanboy Kawasaki, kalau misalnya Kawasaki masukin Matic-nya pun belum tentu karena memang gue objektif aja, oh ini bagus, ini gue suka Iya, gitu iya. loh. Terus kalau misalkan banyak fanboy di luar sana, alias netizen, yang menjadi fanboy Kan itu Anda gimana? juga merasakan. Loh, makanya saya kan nanya Anda, biar dia Anda jawab. antagonis. Biar dia yang menjawab. Ya nggak masalah, maksudnya punya Oh, fanboy itu nggak apa-apa? nggak masalah dong. Oh, Kan nggak punya satu ketertarikan kadang sampai ekstrim gitu Ah, iya. Ekstrim itu gimana sih? terhadap satu brand gitu. Misalnya Emang ekstrimnya gimana? Emang ekstrimnya gimana? ngebela banget gitu. Oh, ngebela banget. Udah kayak bapaknya yang punya perusahaan gitu. Kadang itu suka terjadi tapi ya udahlah. Maksudnya
ya gimana sih, kita release something, Ya, kita nggak bisa kontrol Ya, betul. whatever komen atau feedback, backlash dari itu semua gitu. Ya. Tapi menurut lo menjadi fanboy itu sehat nggak? Ya masih sebatas wajar, oke lah, lu emang suka satu brand, Ya. ya memang lu support brandnya, mungkin lu pakai barangnya, Ya. yang Sebenarnya nggak apa-apa ya. nggak apa-apa lah. Cuman Siapa yang kalau- larang gitu kan? Iya, ya nggak ada yang larang. Cuman kalau sampai Berantem, iya sih. hujat-hujatan, Itu nggak penting banget. nggak sih. worth it ya. Itu nggak penting banget sih. Kayak buat apa? Ada ya kayak begitu ya? Sering. Sepertinya ada belakangan ini ya. Iya loh, gue tuh nggak tahu di teman-teman ya. Mungkin di sini gue pengen tanya pendapat kalian sih. Sebenarnya worth it gak sih berantem di kolom komen antar satu fanboy dengan fanboy merek lainnya? Gue mikir ya kayak, mungkin pengen adu kritis kali ya. Mungkin. Tapi kayak nggak ada kerjaan lain gitu ya. Mungkin emang lagi nggak ada kerjaan lain ya mungkin. Bisa ya. jadi. Cuma Kan lagi WFA gitu-gitu mungkin banyak. Mungkin ya kan. Atau mungkin jangan-jangan mereka dibayar sama brandnya. Bisa jadi. Mungkin ada juga yang begitu. Maksud gua kalian tuh boleh jadi fanboy. Julid banget orangnya ya kan. Apa? Julid banget orangnya. Iya julid banget kita emang berdua. Nah, maksud gue jadi fanboy itu sebenarnya emang nggak apa-apa sih. Gue jujur, gue juga bisa dibilang mungkin fanboy kalau gue tuh apa ya, BMW lah, gitu. Jangan sampai nggak sehat aja. Iya, cuman gue itu tidak membela BMW sampai kayak pakai caps lock di kolom komen. Ya. Maksudnya what's the point juga? Iya, waktu penjumpa gue maksudnya nggak kenal sama orang yang dibalas komennya. Jadi SJW Apa tuh? jatuhnya. Social justice. Apa lagi? Social justice warrior. Iya kan? Apa emang ada? Keyboard warrior. Keyboard warrior bukan Bukan SJW. social justice dong, Raka. Kebanyakan di jalan Pak, error. Ya sih, karena kemarin emang kita lagi ngebahas tentang fanboy ini. Makanya Iya. kita sungguh menarik bahasan ya fanboy ini. Gak tau kalau menurut kalian apakah kalian pernah ketemu para fanboy ya kan? Yang kayak sangat-sangat keras kepala di kolom komen, entah Facebook, entah YouTube. Katanya di Facebook lebih keras loh. Oh iya. Lo main di Facebook, Facebook enggak. Tapi Facebook memang generally kayak Facebook Marketplace gitu-gitu, gue denger emang lebih barbar. Oh ya? Temen gue pernah gini, jadi dia jual glove, terus ditanya netnya berapa Gan? Misalnya 1 juta gitu, glove apa ya, Alpine Star atau apa, 1 juta Gan, bisa kurang nggak? Terus temen gue bilang, kalau udah nanya net kenapa dinego lagi? Terus orangnya jawab apa tau nggak? Ya kan net Agan belum tentu net saya. Itu gue baru denger sekali. Itu aneh banget sih. Itu luar biasa loh. Itu epic. Itu epic sih. Itu Terus memang- berujung tau nggak apa? Apa? Dia nggak terima yang nawar, nggak terima. Terus mungkin dia lihat profil temen gue sekolah di mana gitu-gitu. Jadi kayak ngehujat personal, terus ngilang. Cemen banget kan? Nggak jelas. Buat apa sih kayak gitu? Nih ya buat teman-teman yang menonton ya. Udahlah, sosial media itu yang adem-adem aja. Iya, Gak usah saling menghujat. Gak apa, berkritis tuh boleh loh. bener. Gue justru seneng kalau misalkan gue lagi upload video motor, entah apapun brandnya, terus ada yang komen, wah kekurangannya ini, tapi ada kelebihannya juga ini, gitu. Kritik itu Itu membangun. bagus malah. Yang gue kurang suka tuh kalau sampai menghujat banget, terus saling menjatuhkan, nah itu tuh Iya. sangat disayangkan sebenarnya. Ya nggak ada poinnya gitu loh. Maksudnya lu cuma ngetik kata-kata kasar lo, terus dibaca orang, lu hope mereka tersakiti, terus ya udah what happens gitu. Udah kan gitu doang. Nggak ada Betul. faedahnya, bener. Betul. Mendingan mungkin sibuk mengerjakan yang lain lah ya. Berkarya. Cih, sibuk berkarya. Ngomongin soal karya, gimana berkarya sekarang ini? Apakah Anda ada menghadapi banyak challenge? Sangat lumayan banyak ya. Sudah berubah ya YouTube antara 2015 Betul, berubah sekali. dengan 2022. Nggak tahu kenapa, karena nggak kebaca ya. Ya. Kalau apa? Ya maksudnya kan gue lagi mengalami sesuatu, terus gue ngobrol sama beberapa temen yang kayak lu, maksudnya sama-sama di sosmed gitu. Maksudnya ada yang ya emang sama, ternyata lagi gitu juga kan. Tapi nggak tahu kenapa gitu, bingung. Maksudnya ini lagi ngomongin insight lah ya. Iya, betul. Kadang-kadang YouTube tuh kayak udah berubah banyak aja, tapi lo apakah lo geng yang mana nih? Geng yang menyalahkan YouTube dengan algoritmanya atau geng yang kayak yaudah nggak apa deh, gue akan terus berkreasi di YouTube? Lebih ke yang kedua sih. Soalnya kalau yang pertama, ya maksudnya bisa apa sih kita kayak gitu juga bisa jadi apa gitu. Saya setuju dengan Iya kan? pendapat dia ini. Ya maksud, ya sebenarnya kalau the whole YouTube thing tuh sebenarnya risky banget. Kalau YouTube suatu hari tiba tutup, Jangan sampai ya Allah, Iya kan? ntar makan dari mana? Kalau YouTube tiba-tiba tutup. ya kan maksudnya
Ya kita juga nggak bisa gimana-mana sih, cuma ya harus play along aja. Maksudnya Ya. make the best that you can aja gitu. Lo kalau misalkan ada yang nanya sama lo nih, Bang Tejer, saya mau mulai YouTube nih sekarang. Apakah ada tips and triknya? Selalu punya ciri khas kalau gue bilang. Oh, Misalnya kayak lu julid. kurang ajar ya ciri khasnya. Enggak, Ciri khasnya maksudnya main apa? let's say simpel aja deh dari intro. Misalnya gue dulu yang pakai glove itu. Itu surprisingly gue kalau gue lihat sekarang kayak anjing agak cringe ya. Tapi sampai sekarang banyak yang nanyain, maksudnya banyak yang inget gitu loh gara-gara nonton itu. Berarti kan bisa dibilang itu something yang bikin Branding orang lah ya. branding yang bikin orang mungkin differentiate gue dari yang lain gitu loh. Jadi mereka ingat sama gue gitu. Gue selalu bilang start di situ aja. Punya something different, misalnya dari intro atau cara ngomong lu atau gimana yang orang tuh ingat gitu. Soalnya ya sekarang kan content creator kayak tiap hari lah ada baru. Setuju. Ya, gimana lu differentiate aja dari yang lain. Ya. Lo kalau ditanya lowest point lo waktu di YouTube dari awal kita bareng dulu lah 2016, 2015 sampai sekarang. Pernah nggak? Pas apa? Sekarang Pas sekarang. Jujur ya anaknya ya. Enggak, gue lagi di fase dimana kayak anjir perasaan video yang gue rilis tuh nggak beda dari yang kemarin. Maksud gue nggak tiba-tiba main game, gue nggak, maksudnya tetap motor gitu. Tetap motor dan tetap TJR gitu. Terus ya gue berusaha, maksudnya video wise gue bikin sebagus mungkin yang gue bisa gitu-gitu. Tapi kayak tiba-tiba viewsnya kayak kayak orang-orang pada kemana gitu. Belakangan ini sih aneh. Maksud gue at least gue dari dulu patokan gue at least first 24 hours tuh ya 1000 views per hour gitu. Jadi at least 24K at least. Ya. Ya sampai 30 udah oke lah, sampai lebih dari itu ya udah. Ya, Alhamdulillah gitu kan. Sekarang nggak ketebak ya? Wah gila loh. Kalau udah di bawah 10K ya masih yang kayak 9,3 yang ada komanya, stres gue. Gila loh. Apalagi kalau videonya bikinnya effort. Setuju. Bagaimana Arif atur? Kita pernah ada di posisi itu. Set. Apa yang bikin video berapa hari kita? 5 hari. Dari Kayak- Lombok. Ya tapi lucu ya, maksudnya kan lu bilang tadi mau menyalain algoritma atau gimana. Tapi nggak bisa juga karena kan the social media game tuh pelan-pelan changing kan. Yes. 2 tahun ini kan TikTok, Ya. Reels. Jadi orang yang lebih naik tuh yang effortless, ya nggak? Setuju. In a way gue setuju. Karena bikin Reels, bikin TikTok tuh tidak se-effort bikin YouTube lah ya. Betul. Nah terus In general loh ya, in general. gue lihat ya. yang lu pose pakai Vespa Bieber tuh kenceng banget kan, Reels ya? Ya kan? Yang gitu-gitu dong. Iya, Cuma iya. gitu-gitu doang kan? Terus soundnya mungkin lagi hits. Iya. Jadi masuk susah, kita nggak bisa nebak kayak gimana sih algoritmanya supaya kita masuk ke explore orang gitu kan atau Ya, FYP ya. orang. Cuman ya udah kayak bikin terus aja berusaha. Soalnya gue lihat influencer motor luar negeri ya. Kayak ada video dia yang cuma gini dong di tikungan di video HP gini dong. Set, viewsnya 2 juta. Iya. Jadi kayak nggak ketebak loh. Kadang lu bikin TikTok atau Reels short video lah yang portrait gitu kan. Bikin pakai kamera, viewsnya malah kecil. Bikin pakai HP malah gede, aneh kan? Kalau ada yang nanya Kak, sekarang tuh waktu yang tepat tidak untuk memulai menjadi content creator? Lo kan jawab apa? Nggak berani jawab gue. Soalnya gue, ya gimana, YouTube kan gue subscribe ke orang-orang itu, paling suggested videonya seputar itu. Jadi YouTube tuh nggak pernah lu bisa tahu kayak the whole YouTube gitu loh. Iya. Jadi gue nggak bisa ngomong, nggak tahu juga. Ya maksudnya nggak pernah, asal lu punya something different bisa aja lah. Menurut lo, pendapat lo nih, lo lebih pilih mana? Algoritma dulu, awal-awal atau sekarang? Based on views ya dulu lah. Atau lo menemukan benefit lain dari algoritma yang baru ini? Gue pribadi, Hmm. enggak juga. Soalnya mungkin untuk orang yang suka atau emang senangnya create-nya yang simple-simple mungkin membantu ya. Setuju. TikTok, Reels, YouTube Shorts gitu kan. Tapi untuk yang kayak gue pribadi, soalnya gue memang seneng aja gitu kalau bikin Yeah. something terus gue berasa anjing bagus nih, mau gue share gitu kan. Ya sayangnya sih kayak gitu-gitu yang lagi tertinggal. Setuju. Saya sangat-sangat setuju dengan hal ini. Sekarang terus lo sekarang gimana Kak? Kalau misalkan lo ketemu klien nih gitu, terus ya klien kan juga sering nanya ke kita gitu kayak, gimana nanti mas viewsnya apa gitu? Nanti jawabnya enaknya gimana? Kalau sama klien kayak gitu, kemarin gue belum lama kan ada kerjasama tuh sama satu brand lokal lah. Wow. Maksudnya masih lokal, kalau lu kan udah mancanegara. Wow. Wow, sebel ya. Terus? Habis itu, kadang misalnya mereka minta something, misalnya gue mau konten, mereka mintanya pakai moge gitu kan. Cuman kalau gue tahu di saat itu, kayaknya pakai ini kan ini sering gue post ya, jadi belum tentu bagus terus toh. Orang mungkin bosen lihatnya.
Jadi kadang gue yang kayak boleh nggak kalau gini aja. Syukurnya sih mereka setuju, terus outcome-nya bagus. Jadi maksudnya lebih bisa apa ya? Lebih bisa set ekspektasi. Iya, dan kan lu yang tahu insight Ya. lu, konten lu. Jadi kita harus bisa ngarahin gitu nggak sih? Maksudnya biar kerjasamanya berjalan dengan optimal gitu. Biar optimal. Dan panjang. Biar panjang. Kebeli motor lagi. Amin. Gitu ya. Katanya mau nikah juga loh abis ini. Iya jadi. Waduh, gosip. Lo katanya kemarin mau nikah. Hmm? Sama siapa yang kemarin ketemu di Iron Horse? Atau beda lagi? Belum. Oh, Iya yang kemarin. Oh, itu yang kemarin? Belum tapi. Oh, belum. Belum. Ini Ini ada ceweknya burung itu. apa? Nggak usah sosok mengalihkan pembicaraan gitu deh. Tiba-tiba ngomongin burung. Jadi kita Itu beneran. Iya ada tuh emang burung dara di rumah ini ada 4 burung Oh. dara. Ada 2 pasang, udah bertelur lagi. Wow. Sekarang kita mending ngomongin motor, ya kan? Ini ada helm apa sih? Kenapa tiba-tiba ada helm sih di situ? Arai. Tadi disuruh pajang sama Arif. Rip. Jadi ini sebenarnya helm apa? Helm apa ini? Kayaknya ada ceritanya. Helm yang pernah hilang. Oh, helm yang pernah hilang. Kalau kayak Yes. perasaan yang pernah hilang itu pernah kembali lagi juga. Untungnya enggak. Oh, Karena pintar kayak juga jawabnya. kayak Pintar jawabnya. jadi muter-muter di situ nggak kemana-mana. Pintar jawabnya. Ini sudah terlatih ya. Sudah terlatih. Untuk diplomatis. Bagus. Coba jelaskan ini helm yang hilang ya. Jadi bukan Arai. perasaan yang hilang. Nah ini mungkin yang followers dari let's say 2-3 tahun lalu pernah lihat lah. Gue kan pernah upload lebih di story sih waktu itu. Jadi helm gue ini sempat hilang. Terus balik. Tapi gue nggak pernah ceritain story-nya. Jadi ini adalah pertama kali. Hanya di Wow. Ngabers. Wow, by Dennis. wow. Nah jadi ceritanya that day. Zaman dulu nggak ya? Kapan Dahulu sih? kala nggak ya? Pokoknya gue habis ngambil KLX 150 waktu itu dari KMI buat konten. Buat oh iya. Gue sama teman berdua. Baliknya gue mampir ke ada salah satu tempat knalpot lah, karena memang ada urusin motor customer juga kan di Iron. Nah terus burungnya lucu. Kenapa lu nggak fokus sama burung sih? Nah terus pokoknya kita di tempat knalpot itu, tempatnya tuh, maksudnya gue parkir di dalam pagar. Jadi ibarat kata kayak gini lah, contohnya ini Iya, pagar, iya. parkirnya tuh ya di motor-motor lu situ. Terus ya udah gue pikir di dalam pagar dong, gue masuk ke dalam, helm gue taruh di spion aja. Terus masuk ke dalam, temen gue nyusulin ke dalam. Pas keluar udah hilang. Secepat itu? Terus Semenit? let's say nggak sampai 5 menit lah. Terus, Dan lucunya tuh di dalam pagar ini ada warung, bahkan ada warung, ada yang jaga warung, tapi orangnya pas ditanya kayak gagu-gagu gitu. Nah habis itu Sampai mau nangis nggak kan? enggak, soda. Kira sampai mau nangis. Habis itu helmnya hilang, maksudnya waktu itu udah pasrah. Ya gue langsung upload dong, maksudnya siapa tahu ada yang jual di apa forum jual beli mana gitu kan. Maksudnya bisa di track down lah helmnya di mana. Terus ya udah upload, banyak yang bantu upload di Facebook juga. Sebenarnya lucu, jadi kan malingnya jadi tahu ya. Jadi nggak bakal dijual di FJB. Tapi ya it is what it is. Terus udah lewat seminggu, almost 2 weeks, gue udah ikhlas ya. Udahlah emang motor hilang aja belum tentu bisa ketemu, gimana helm yang cuma segitu gitu kan. Terus lucu, ada yang tiba-tiba DM. Jadi adalah namanya nggak usah gue sebut ya. Jadi Sebut saja Mawar. Hah? Cowok. Oh cowok ya, ya sebut saja namanya Fatur terus. Jadi si Fatur ini dia tuh memang dia jualan aksesoris helm lah. Lebih banyak juga jualan aksesoris helm Arai. Kebetulan dia ini WhatsApp friend sama yang ambil helm gua waktu itu. Nggak tahu yang bener ngambil atau gengnya dia lah, aliansi dia lah. Aliansi pencuri helm mewah ya kan. Tapi lucu pas kejadian, temen gue tuh juga taruh helm di spion X-Lite, tapi X-Lite karbon. Mungkin karena ini warnanya lebih mencolok dan Dikira mungkin lebih mahal. dia emang feeling gue kalau orang-orang kayak gitu tuh udah tahu loh. Maksudnya mereka tahu apa yang mereka cari gitu loh. Kan kalau Arai gini kan harga lebih kuat gitu-gitu kan. Jadi yang diambil helm gua. Nah, and then si orang yang jual aksesoris tadi, dia nanya-nanya gue tuh, ini kemarin hilangnya hari apa ya, jam berapa gini-gini. Soalnya dengan yang megang helm gue itu, nggak lama di hari itu siangnya dia upload di story WhatsApp. Bukan helmnya, tapi nah waktu itu kan gue pakai intercom tuh di helm full face, tapi kebetulan mic gue yang kabel kecil tuh putus, jadi gue ganti yang boom, yang gede. Nah si orang itu nge-story gini, Sena gue pakai boom di story di helm dia gini, cocok nggak kayak gitu loh. Oke. Ya habis itu dia mulai curiga tuh yang bantu gue. Terus gue ketemu ngobrol-ngobrol, si yang megang helmnya itu kebetulan mau beli visor ini ke yang bantu gua. Yang bantu gua tuh pintar. Awalnya si yang megang helmnya ini nggak mau ngaku. Bilangnya, oh ini helmnya yang Arai Hayden, Nicky Hayden. Maksudnya liverynya beda. Terus pintar yang bantu gua si Mas Fatur ini. Terus? Jadi dia boleh fotoin ratchetnya nggak? Soalnya
arah itu ada 2 tipe ratchetnya. Ratchet tuh yang mana sih? Yang pemegang visor tuh yang di dalam. Oh, ratchet tuh gue pikir kalau misalkan habis jatuh terus auto lecet. Terus? Nah terus and then orangnya tuh bener-bener kayak nggak mau loh. Ya udah, ya megang helm curian takut lah pasti kan. Tapi pintar kan dia bilang nih ratchetnya soalnya visor tuh ada beda tebel, beda apa. Jadi tolong fotoin ya, saya mau tahu ini bisa nggak buat helm ini. Gitu. Difotoin, fotonya pun ditutup-tutupin anduk gitu lah helmnya. Tapi kelihatan dari ratchet kan belakangnya tuh ya ada livery helmnya. Iya. Nah itu kelihatan, oh ini bukan Hayden nih. Terus bener ini gua, ini namanya Mace Red ya kan. Terus dari situ udah mulai curiga, oke, waktu itu gue bikin apa LP, maksudnya kan gue ada tanya temen gue yang memang anggota polisi gitu, katanya bikin LP dulu aja biar ada backing ini. Terus ya udah, yang bantu gue itu COD untuk beli visor ini. Terus ya udah pas COD intinya helm gue akhirnya dibalikin gitu. Terus apakah Anda kemudian mau menjarakan yang nyuri nggak dipenjara kan? Enggak. Karena memang waktu itu case-nya gue yakin sih, maksudnya dengan dapat dia tuh bisa, ya memang feeling gue kayak ada jaringan gitu, ngerti nggak lo? Masih serem juga ya. Soalnya beberapa hari setelah helm gue hilang, ada yang DM juga, tadi lihat orang pakai helm kayak gini di daerah yang hilang. Terus naik motornya apa, kalau nggak salah waktu itu apa ya? Pokoknya adalah Matic gitu kan. Terus cocokologi sama yang bantu gue, iya dia kalau COD sering ini motor Matic, terus sering nawarin gue mau bayarin nggak nih helm, tapi helm tok nggak ada kotak nggak ada apa, harganya berapa om, terserah dah kayak gitu. Jadi memang kecurigaan awalnya dari situ. Oh. Terus untungnya dibantu dengan teman-teman saya, akhirnya kembali ya. Terus visor ini emang yang mau dibayarin. Jadi akhirnya lo bayar. Akhirnya gue bayarin ke yang bantu gue as a thank you gitu. Memang kalau sudah jodoh tuh nggak akan kemana ya. Betul, katanya begitu. Ya. Jadi jodohnya yang mana sekarang? Nggak ada yang tahu dong, jodoh kan bukan kita yang tahu kan. Ya. Fatur juga dari kemarin nyari jodoh belum ketemu gitu. juga gitu. Ini Fatur yang di sini ya, bukan Fatur yang jual helm ya, bukan yang jual visor ya. Ini Fatur yang ada di sini. Semangat ya Fatur. Semangat ya Tur, jangan sedih mulu kalau kata TJR. Instagram Fatur @faturrahman apa Instagram Fatur? @faturrahman.co. Kalau kalian follow ntar isinya sedih-sedih terus. Iya. Anaknya ketawa-ketawa udah capek deh, ditawain dulu. Jadi tadi helmnya ternyata banyak ceritanya. Gimana kalau sekarang kita bahas motornya? Motornya Nggak, kita berdiri bahas motornya. Oh gitu. Iya, Bapak nggak pernah nonton Ngabers kan, ketawa nih nggak suportif sama temennya. Mau coba nyalain? Nggak usah berisik karena lagi bocor. Legendary ZX6R ya. Ya, Gue tahu cerita motor ini teman-teman. Yang dia pernah coba terus nggak lama tukeran lagi. Emang iya? Kan kita pernah video yang kita tukeran. Oh iya itu pernah. Nggak, sebelumnya waktu TJR dapat ini aslinya warna apa gitu-gitu. Iya. Itu udah pernah diceritain belum? Pada tahu juga. Ya ini swap body. Iya. Cuma bodinya dari motor oren asli. Iya. Pada tahu nggak ceritanya kayak gimana? Enggak. Oh nggak usah diceritain. Nggak usah. Oh nggak usah diceritain, ya udah nggak apa. Tapi ini motornya asli kok, warna orange, bagus maksudnya. Ini maksudnya bukan KW, body orange asli. Gue tuh sebenarnya penasaran, livery lo ini livery apa sih sekarang nih? Jadi ada motor 2 tak. Sebenarnya ini gue udah pernah jelasin di video sih, satu video penuh, cuma mungkin tidak nonton. Nah ini jadi ada kan motor 2 tak tuh, Ninja 2 tak, Ninja R, Ninja RR. Jadi Ninja R tuh di Thailand ada namanya Victor M. Liverynya mirip lah kurlep, makanya ini gue tulisnya Renyam. Oh, jadi begitu. Renyam ini. Thailook ini Thailook. Nggak, tapi ini emang orange ketemu ungu. Temen gue waktu itu ada yang bangun Victor Ninja R. Ungunya tapi nggak se-vibrant ini, cuma gue pikir ya udahlah biar all out. Karena jarang loh orang ngawinin orange dengan ungu nih. Dan ada hijau. dulu es krim apa tuh? Es krim? Kan es krim ada triko yang kayak lampu merah warnanya. Hah? Bocah ngomong apa sih? Oh pas gue makan es krim lu udah kuliah kali ya? Oke, emang kurang aja sih bocah satu nih. Jadi ini modif dia tuh udah banyak banget. Dari depan bisa kita lihat Brembo-nya aja udah seharga motornya itu. Itu Brembo yang mahal kan, jangan bohong sama gua. Enggak lah. Itu tadi Brembo apa? GP4 RX. RX. Biasanya kalau ada angka depannya GP4 tuh udah mahal. Terus ada belakang 2 huruf lagi bisa lebih mahal lagi. Ini sevario kira-kira. Vario berapa sih sekarang? Vario 28. 28. Enggak nyampe. Oh, berapa?
27, Aerox gampar lu. pas baru launching lah. Sama aja. Tapi bukan Aerox yang tipe terendah, Aerox pas launching. Emang beda ya? Kalau pakai rem semahal itu? Beda banget, apalagi ini discnya juga baru ganti kan. Karena disc full gua floating loh? Yoi, Bukan super semi sport. floating? Bukan, full. Full? Karena disc brake gue yang kemarin memang udah abis. Jadi gue ganti karena abis, kalian upgrade. Kilometer 50, hampir 52 sekarang, 52.000. Pelek ganti nggak sih? Pelek enggak. Oh, pelek kan bukan OZ Jadi kan? ini modifan ngantuk karena belum ganti pelek. Karena kan zaman sekarang full spec. Lu Alias perhatiin head-on. aja. Ganti pelek doang disebutnya full spec. Alias head-on ya? Iya, tapi ini mah enggak lah. Maksudnya gue modif semuanya juga karena emang gue mau coba atau emang gue pengen upgrade. Ini setup brake gue sekarang Ini galer ya? Oh salah. gear speed. Oh gas speed. Gale speed. Jadi setup brake gue sekarang lu dipotong jamet kayak gimana pun satu jari, tet, berhenti motornya. Itu gimana caranya? Emang 19? iya 19 kan buat double disc. Oh iya, yang double disc ya soalnya ya? Yoi. Maksudnya dengan setelah gue ganti disc brake ini ya, maksudnya jauh dibanding sebelumnya. Wow. Hand grip kok nggak pakai buri amcer sih? Kok lo nggak support sesama teman gitu sih? Ada warna oranye nggak? Nggak ada warna oranye, ada warna hitam. Kasih krim Kemarin motor dia masuk bengkel gue. Hand grip mau diganti nggak nih? Domino gue ada warna kuning. Jangan dong, kita kan harus jualan. Oh iya, gue lupa dia punya Betul, hand kita grip. tuh harus jualan teman-teman. Ini rusak ya? Emang begitu, Pak? Oh gitu ya. Karena kok oblak gini? Karena dia butuh. Ini KW ya? Ini KW banget. Dia butuh agak flex karena kan kalau lu belokin dia kan ikut belok gitu kan. Oh, iya saya tahu, saya bercanda doang. Begitulah. Saya tahu kok. Saya juga pernah punya Ohlins begini. Walaupun saya ridingnya pelan kan. Oh, dulu lu pernah punya 636 ya bentar ya? Pernah. Gue pernah punya 636 Di flip, sebentar. ya kan? Di flip? Lu flip kan? Maksudnya? Cuan dijual. Oh. Bukan di flip. Enggak, kebetulan ada yang mau beli, Oh. harganya cocok, Jual. gitu loh. Gimana? Kan ada yang cocok harganya kan, ada yang mau beli, jadi ya sudah. Ada temen gue bilang motor enak, tapi duit lebih enak. Kalau bahasa anak BMW, ya, M Power Ah. selalu kalah sama M Banking. Bener. M juga ya money power. Money Power. Bener. Ini apa lagi sih yang udah dimodif? Braking depan, selang sih depan belakang. Selangnya pakai selang air, bukan? Bukan. Oh bukan. Ini pakai pralon. Oh bagus ya. Pralon Kevlar. Kaku-kaku gitu ya, ya. Ya, terus Ini emang Spring damper. nggak pakai kunci mas? enggak. Berarti masnya Ditekan aja. Oh ditekan. Nggak bisa mas? Jadi puter lah, bisa ditekan. No gitu. Loh berarti ini Gitu, Mas. modifnya lebih jelek dong, aslinya kan pakai kunci mas. Iya, memang ini Kan kita diserang loh sama fanboy loh. kita merendah untuk Meroket ya. untuk mengtai. Ntar dihujat loh, bisa modif nggak sih gitu. Nggak bisa. Hmm, Ini semuanya hibah. Alhamdulillah ya. Terus apa lagi? Udah itu doang. Knalpot. Ya, knalpot Bagus ya knalpotnya Beat. Beat, bukan Honda tapi. Itu nggak seharga Honda Beat. Enggak. Ini full system nggak Beat ya? Nope, gue cuma sampai tengah bikinin mid pipe aja. Set, header masih ori. Tapi ini emang salah satu knalpot yang bagus. Nasret Beat Nasset Beat. Dulu yuk pakai kan CBL lu. pakai. Kalau misalkan kalian nyari knalpot, misalkan mau yang selain Akrapovic, Iya. selain Ini Japanese. Yoshi. Japanese juga. Jadi gue waktu itu milih ini soalnya pengen coba yang agak panjang adem. Terus pas banget Jepang gitu loh. Iya. Jadi kalau kalian nyari knalpot selain Yoshi, selain Akra gitu ya, cobain deh merek ini, Nasret Beat. Nggak semua orang tahu, setuju gue. Jadi mungkin ke teman-teman kalian yang baru taunya Akra sama Yoshimura kayak, knalpot apa tuh gitu. Tapi buat yang main motor udah lama, ini adalah merek bagus. Kawasaki Racing Team kalau di WSBK kan pakai Akra. Tapi di endurance race-nya yang Suzuka itu pakainya Nasret. Percayalah, ini knalpot bagus. Kalau kalian dapat, dan harganya setahu gue nggak semahal yang lain kan. Kalau lu beli bekas- baru full sis mirip sama yang lain lah. Tapi kalau Let's say- bekas enggak masalah. Bekas enggak. Ini gue juga beli bekas kok, silencer only, enggak sampai 4 juta. Karena di sini brandnya kurang ini, padahal merek bagus, harganya agak jatuh kalau bekas sayangnya. Ya, nggak ada distributornya soalnya. Nah, jadi kalian coba deh cari knalpot ini. Ini knalpot bagus, percaya sama gue. Jadi sudah itu aja yang dimodif ya? Itu aja pak, namanya juga motor kentang. Pelek juga di stiker doang tuh. Bukan OZ, saya juga pakai kok. Di motor saya pakai stiker bukan OZ. Tapi ini motor sudah jauh lebih sering wheelie-wheelie ya daripada motor-motor saya. Pernah rusak nggak? Seal shock udah ganti maybe 4 kali. Ya Allah. Terus Padahal udah halus tuh jatuhnya ya. Maksudnya bottom shocknya juga udah ganti. Karena gue pakai motor kan jorok kayak bisa dilihat sekarang kotor ya. oh, Jadi kadang kayak lo gitu jorok nggak pernah mandi gitu. nggak juga dong. Tadi pagi mandi kok. Alhamdulillah. Sumpah. Terus ini apa?
Jadi bottom shocknya sampai pernah diganti karena as yang chrome ini sampai udah baret. Jadi sealnya bocor terus. Ya Allah. Nih, tapi gue ganti sebelah doang. Jadi warnanya belang. Yang satu masih hitam banget, yang satu udah gitu dah. Makanya teman-teman, gak usah willy-willian lah. Iya. Banyak abisnya. Berapa ganti seal shock ganti itu? Seal shock nggak terlalu mahal sealnya. Paling nggak sampai 200 sealnya. Kan lu beli minyak shock, bayar jasa segala macam, sekali ganti satu lah. 1 juta. Buset. Gara-gara Willy doang. Tapi kan balik dari AdSense ya? Kadang balik, kadang enggak. Cuman Terlalu jujur. iya, tapi kalau udah sampai kena bottom shock itu Lo masih ganti lumayan. itu susah sih. Ini Mahal. almost 4. Ya Allah. Makanya saya Bottom nggak pernah willy-willy. Selain nggak bisa karena mahal. Jadi teman-teman, kalian jangan lupa mampir ke channel Tajer. Terima kasih loh Pak Tajer Thank you very much. sudah mau mampir ke Ngabers ya. Kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa di like. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye bye.